Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Fikri Fatur Rahman. Pada mata kuliah Sistem Telekomunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang PCM atau Pulse Code Modulation dengan menggunakan simulasi MATLAB. Jadi pengertiannya itu mengapa harus ada Pulse Code Modulation atau PSM, karena untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Informasi dalam bentuk sinyal analog itu tidak dapat diproses menggunakan komputer, jadi harus diubah ke sinyal digital. Kemudian tahapannya PSM ini terdiri dari 4, yaitu filtering, clamping, kuantitasi, dan coding. Nah, ini diagram blok transmitter PCM-nya. Jadi terdiri dari 4 bagian ya. Di awal dari user sinyal telepon, di sini menggunakan sinyal informasi analog. Kemudian masuk ke LPF. Jadi LPF ini kegunaannya itu untuk memfilter atau menyaring lagi sinyalnya, frekuensinya agar tidak ada frekuensi lainnya yang masuk gitu. Jadi istilahnya jernih itu sinyalnya. Kemudian masuk ke bagian sampler ini. Jadi shift frekuensi berubah menjadi sinyal pulsa, bukan sinyal analog lagi. Kemudian keluar menjadi sinyal pump, seperti ini sinyal pump gambarnya. Dan sinyal pump ini kemudian masuk ke kuantitasi atau quantizer, masuk dan keluar lagi menjadi sinyal pump seperti ini. Yang ini namanya sinyal pump terkuantisasi. Jadi beda dengan sinyal pump sebelumnya. Kemudian setelah itu masuk ke bagian encoder atau encodingan di sini. Kemudian si sinyalnya keluar menjadi deret biner PCM seperti ini. Dan kemudian menghasilkan sinyal digital seperti deret biner tersebut. Kemudian ke bagian fungsi LPF atau low pass filter. Jadi awalnya ini si sinyal input yang masih tercampur dengan noise. Jadi si LPF ini untuk menyalakan sinyal yang tidak diinginkan. Jadi dari sinyal awal seperti sinyal dari telepon, jadi untuk mengirimkan sinyal itu banyak tercampur oleh user lain si sinyal atau si frekuensinya. Nah, jadi untuk menghilangkan si frekuensi atau sinyal yang nyasar itu, di sini kita menggunakan LPF atau low pass filter. Nah, kemudian keluar sinyal output LPF ini, jadi si sinyal yang dihasilkan itu lebih jernih atau lebih jelas lah, si sinyal dari si pengirimnya atau dari usernya. Nah, kemudian di sini ada pencuplikan sampling pada PCM. Nah, di sini adalah proses sampling. Seperti bisa kita lihat pada gambar, di sini ada sinyal analog, terus kemudian masuk ke sinyal sampling ini yang asalnya 300 sampai 3100 Hz menjadi apabila masuk ke sampling ini menjadi 8 kHz
dan sinyal pun berubah menjadi sinyal digital. Nah, pada saat disampling ini kemudian keluar menjadi sinyal PAM seperti gambar berikut. Nah, itu proses sampling. Kemudian di sini ada sampling PAM wave. Nah, jadi di sini kita membahas tentang misalkan sinyal yang masuk. Jadi si samplingnya tuh bisa menghasilkan rata-rata beberapa sampling itu menghasilkan berapa kilohertz. Jadi berbeda ya dari pas sinyal masuk, jadi keluarnya pasti beda. Contohnya pada gambar tersebut pertama masuk di sini ada 4 kHz voice channel. Nah, apabila pas proses sampling, maka si rate-nya ini menjadi 8000 Hz, jadi naik 2 kali lipat. Asalnya 4 kHz menjadi 8 kHz atau 8000 Hz. Jadi seperti misalkan asalnya sinyal yang masuk atau frekuensi yang masuk 2 kHz menjadi 4 kHz. Jadi 2 kali lipatnya. Kemudian ke proses kuantitasi atau kuantitasi. Nah, di sini terdiri dari kuantitasi ini. Jadi kita tuh mengetahui PCM kodenya jadi berbeda-beda gitu. Jadi desimalnya misalkan desimal 1 sampai berikut 1 si kodenya itu berbeda-beda. Seperti pada gambar berikut. Misalkan si desimalnya 1 si desimal 1 atau binernya 00001, maka di PCM kodenya itu gambarnya seperti ini. Jadi si menonjolnya tuh pas di 2 pangkat 0. Dan kemudian apabila desimalnya 2 atau binernya 0010, nah maka si yang nonjolnya ini di 2 pangkat 1 karena 2. Nah, sampai situnya sampai 15. Kalau 15 seperti ini si PCM kodenya, karena 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 0. Jadi jumlahnya 15. Nah, yang terakhir proses codingnya. Jadi di sini ada 3 bagian juga. Yang pertama ada sampel sinyal PAM. Jadi di sinyalnya ini dinilai dulu, misalkan 6, maka grade-nya atau levelnya berarti A. Misalnya tengah 4, dikasih nilainya B. Yang 3 yang paling kecil maka C. Nah, kemudian proses keduanya menggunakan PAM analog dirubah menjadi PCM digital. Nah, biasanya kan di sini sinyalnya analog, maka pas kemudian di bagian ini menjadi digital. Misalkan ini biner, yang bagian A biner 6 sama dengan 0110. Jadi yang B biner dari 4 0100 dan biner 3 yang bagian C ini 0011. Nah, apabila sudah menjadi biner ini, maka ini adalah sinyal PCM digital. Nah, kemudian ini proses hasil pengkodingannya. Hasilnya tuh si sinyal PAM masuk ke converter dengan jadi sinyalnya saya kan sinyal analog menuju sinyal digital pas di converter ini. Kemudian masuklah si ke pokoknya
converter dan ini PS converter. Jadi pas di PS converter ini asalnya itu si aliran itu paralel menjadi seri, diubah dulu alirannya, mengubah, kemudian hasil outputnya itu menjadi aliran seri si PCM itu. Nah, kemudian kita beralih ke simulasi menggunakan MATLAB. Nah, jadi di sini saya sudah programnya. Jadi di sini ada sampling operasinya sudah saya masukkan, nilai nomornya, sampelnya sudah saya masukkan juga. Kemudian si kuantitasi prosesnya ini, kuantitas prosesnya, si levelnya sudah saya masukkan, si rumusnya, si kuantitasi proses. Kemudian nah, sudah dimasukkan semua sampai ke sinyal kuantitasi. Kemudian kita runkan saja. Nah, misalkan ini masuk 2 misalkan si nilai si bitnya, terus jumlah sampelnya periode misalkan 10. Tunggu sebentar. Ini 2 10. Nah, ini si sinyalnya keluar dengan sinyal analognya seperti ini. Sinyal analognya kemudian nanti menjadi distransmisinya menjadi seperti ini. Menjadi berubah. Kemudian pas di kuantitasi juga sinyalnya menjadi berubah. Pas di codingnya pun sinyalnya berubah juga menjadi sinyal digital atau biner, dan yang terakhir sinyal demodulatednya menjadi seperti ini. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.